Tahu nggak ini apa? Iya betul, ini adalah beras. Hari ini kita akan belajar seputar negara penghasil beras terbanyak ketiga di dunia. Dan juga hari ini kita akan melakukan eksperimen dan juga kreasi menggunakan beras bersama Bu Atika. Anak-anak, hari ini kita akan bermain dan juga belajar mengenai seputar negara Indonesia. Nah, bisa anak-anak lihat sendiri ya, hari ini Ibu sudah menggunakan kerudung warna merah dan juga baju warna putih. Merah dan putih. Seperti bendera negara Indonesia, merah dan putih. Sebelum kita belajar dan bermain, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke? Sudah siap anak-anak? Siap ya? Bila aku berdoa, aku angkat tanganku. Dengan suara lembut tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan diangkat. Berdoa sebelum bermain dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anak harus semangat ya belajar hari ini bersama Ibu, karena hari ini kita akan belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan juga hari ini kita akan bereksperimen dan juga berkreasi menggunakan tadi beras. Anak-anak, Indonesia itu adalah satu negara dengan banyak sekali pulau, atau yang sering disebut sebagai negara kepulauan. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera, lalu ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Nah, 5 pulau ini adalah 5 pulau yang terbesar di Indonesia. Sementara ada lagi banyak sekali ribuan pulau-pulau kecil di Indonesia. Seperti contohnya ada Pulau Bali di sebelah Pulau Jawa, lalu ada Pulau Seribu, ada pulau-pulau lainnya di Indonesia banyak sekali. Makanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan 5 pulau terbesar di Indonesia. Apa aja tadi 5 pulau terbesar? Oke, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan juga Papua. Selain Ibu akan menjelaskan tentang 5 pulau-pulau tadi, Ibu juga akan menjelaskan dan juga memperlihatkan video tentang kebudayaan yang ada di pulau tersebut. Anak-anak udah gak sabar kan mau lihat gimana sih kebudayaan yang ada di setiap pulau di Indonesia? Makanya ikutin terus ya pembelajaran bersama Ibu dengan semangat, oke? Sebelum kita melihat video dan mendengarkan penjelasan tentang 5 pulau yang ada di Indonesia, kita dengarkan dulu yuk salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia,
tadi kita sudah mendengarkan salah satu lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Sekarang Ibu akan mulai menjelaskan tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama ada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini luasnya sekitar 138 km persegi. Dan di Pulau Jawa ini terdapat Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kota terbesar di Pulau Jawa yaitu Kota Jakarta yang sekaligus menjadi ibu kota negara Indonesia. Nah, Pulau Jawa ini menjadi lumbung padi terbesar dan menjadi pulau dengan pengekspor beras terbanyak sejak dahulu kala. Nah, Pulau Jawa ini menjadi salah satu pulau yang sangat subur karena di Pulau Jawa ini terdapat 38 gunung aktif yang juga ikut membantu kesuburan tanah di Pulau Jawa. Maka dari itu, ekonomi di Pulau Jawa kebanyakan berasal dari pertanian dan juga perkebunan. Selanjutnya ada Pulau Sumatera. Luas dari Pulau Sumatera ini yaitu sebesar 473 km persegi dan kota terbesarnya itu ada di Medan. Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Nah, Pulau Sumatera ini menjadi salah satu pulau dengan produsen sawit dan juga tembakau terbesar. Dan selain dari sawit dan juga tembakau, hasil tambang dan juga gas alam menjadi salah satu pendapatan di pulau ini. Lalu selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini terletak di timur Pulau Kalimantan atau sebelah kiri dari Pulau Kalimantan. Nah, luas Pulau Sulawesi ini tidak terlalu besar, hanya 180 km persegi saja. Dan ada beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Provinsi Gorontalo. Dan kota terbesar yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Kota Makassar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia Timur. Yang ketiga terbesar yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu dahulu disebut sebagai Pulau Borneo. Pulau Kalimantan berada di utara atau di atas Pulau Jawa dan juga di barat Pulau Sulawesi atau di sebelah kanan Pulau Sulawesi. Nah, Kalimantan ini sering disebut atau mempunyai julukan sebagai Pulau Seribu Sungai. Kenapa ya? Karena sungainya ada 1000? Betul. Nah, karena di Kalimantan itu terdapat banyak sekali sungai-sungai yang mengalir di sana. Luas dari Pulau Kalimantan itu sendiri kurang lebih seluas 740 km persegi. Makanya Pulau Kalimantan ini disebut sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia. Nah, di Pulau Kalimantan sendiri terdapat 5 provinsi terbesar, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan juga Kalimantan Timur. Untuk kota yang terbesar di Kalimantan yaitu ada Kota Samarinda. Nah, Pulau Kalimantan ini juga selain memiliki sungai yang banyak sekali, juga memiliki hutan yang sangat lebat. Makanya Pulau Kalimantan ini disebut juga sebagai paru-paru bumi karena hutan di Kalimantan ini mampu memberikan oksigen yang banyak sekali untuk bumi. Hutan di Kalimantan juga menjadi habitat asli dari gajah Borneo, orang utan, landak, tapir, dan semua hewan-hewan yang spesiesnya hampir punah itu hidup di hutan Kalimantan. Lalu Kalimantan juga menjadi pusat produksi
dan pengelolaan hasil tambang, serta menjadi lumbung atau gudang energi nasional. Bisa dibayangkan ya betapa banyak sekali sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan. Dan juga betapa luasnya Pulau Kalimantan. Yang terakhir, ada Pulau Papua. Bisa dilihat di gambar, Pulau Papua ini berbentuk menyerupai burung cendrawasih. Maka dari itu, ikon dari Pulau Papua sendiri yaitu burung cendrawasih. Ini dia burung cendrawasih. Nah, luas dari Pulau Papua ini yaitu sebesar 785 km persegi, yang artinya lebih besar daripada Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Papua ini hanya terdapat 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Nah, dan yang terbesar yaitu kota Jayapura yang juga menjadi ibu kota Papua Barat. Nah, Papua ini menjadi penghasil sumber daya alam berupa tambang terbesar di dunia. Karena di Pulau Papua sendiri terdapat salah satu tambang terbesar di dunia, yaitu Freeport. Nah, Pulau Papua ini juga bersebelahan dengan Pulau Papua Nugini. Ini dia kebudayaan. Kita lihat videonya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak, tadi kita sudah belajar kan tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia.
Coba sebutkan apa aja sih 5 pulau itu? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke, anak-anak hebat semuanya. Nah, sekarang seperti janji ibu tadi, kita akan bereksperimen dan juga berkreasi menggunakan beras. Karena seperti yang tadi ibu bilang ya, Indonesia itu menjadi negara ketiga penghasil beras terbanyak di dunia. Makanya kenapa orang-orang Indonesia itu biasanya makannya nasi. Nah, hari ini kita akan bereksperimen dan juga berkreasi menggunakan beras. Oke, yang pertama, sebelum kita berkreasi, kita akan membuat eksperimen beras pelangi. Apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat beras pelangi? Ini gampang banget nih, anak-anak. Butuh yang pertama pastinya beras ya. Beras. Lalu ada pewarna makanan. Seperti biasa kita menggunakan pewarna makanan yang aman untuk anak-anak. Tapi kalau anak-anak gak punya pewarna makanan, gak apa-apa, pakai pewarna yang ada di rumah aja. Tapi usahakan pewarna makanan ya. Lalu selanjutnya kita butuh mangkok atau wadah apapun untuk mengaduk, dan juga sendoknya untuk mengaduk. Kita mulai buat eksperimennya ya. Oke, sekarang kita akan membuat eksperimen beras warna-warni. Pertama, ibu siapkan dulu wadahnya dan juga sendoknya untuk tempat mengaduk dan juga alat mengaduknya. Yang pertama, kita ambil dulu berasnya. Di sini ibu ambil sedikit saja ya. 2 sendok makan. Oke. Nah, selanjutnya kita tuangkan pewarna makanan. Di sini ibu mau warna biru. Tuangnya sedikit aja, sekitar 1 tetes sampai 2 tetes. Jangan lupa ditutup lagi ya. Nah, selanjutnya kita aduk menggunakan sendok. Oke, ini dia hasil dari eksperimen beras pelangi. Ini ibu baru buat warna biru, tapi ibu udah punya warna lain. Nih, ibu tunjukin ya. Oke, di sini ibu udah punya 5 warna beras. Yang pertama ada warna merah, lalu ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna hitam, dan juga ada warna biru. Nah, anak-anak boleh menggunakan pewarna bebas ya, sesuka hati anak-anak. Anak-anak boleh mau pakai warna pink, warna ungu, atau warna abu-abu, boleh banget ya. Karena eksperimennya sudah selesai, kita lanjut ke kreasi. Nah, kita kan tadi sudah selesai ya membuat eksperimen beras pelangi. Sekarang tinggal anak-anak gunakan beras pelangi itu untuk berkreasi. Dan sekarang kita akan membuat kreasi mosaik atau kolase pulau di Indonesia. Tentu saja pulaunya warna-warni. Nah, untuk membuat kreasi pulau-pulau di Indonesia, apa aja sih yang kita butuhkan? Yang pertama di sini ibu punya papan. Atau kalau anak-anak nggak punya papan, anak-anak boleh menggunakan kardus. Atau kalau nggak ada juga, boleh menggunakan kertas biasa. Tapi usahakan kertasnya jangan yang terlalu tipis ya, supaya tidak mudah sobek. Lalu selanjutnya ibu punya spidol untuk menggambar pulaunya, supaya kita membuat kolase pelanginya juga nggak acak-acakan ya, dan juga berbentuk pulau tentunya. Selanjutnya ada lem untuk menempel beras-berasnya. Dan yang terakhir tentu saja kita butuh beras pelangi. Nah,
tadi Ibu sudah membuat 5 warna beras pelangi dan setiap warnanya mewakili satu pulau. Yang pertama, Ibu punya warna kuning. Lalu Ibu juga punya warna hijau. Lalu Ibu juga punya warna biru. Selanjutnya, Ibu juga punya warna merah. Dan yang terakhir, Ibu punya beras warna hitam. Oke, udah gak sabar kan? Kita mau membuat kreasi dari beras pelangi. Yuk, kita bikin sekarang. Oke anak-anak, sekarang kita akan berkreasi menggunakan beras pelangi yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita membutuhkan nih papan, atau kalau nggak ada papan, anak-anak juga boleh menggunakan kertas biasa. Tapi di sini Ibu menggunakan papan supaya lebih besar. Di sini Ibu juga sudah menggambar 5 pulau yang ada di Indonesia. Tentu saja pulau-pulau besar ya. Yang pertama ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Jawa. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki lem dan tentu saja beras-berasnya. Kita langsung mulai aja membuat kreasi beras pelangi bentuk pulau di Indonesia. Caranya yang pertama, nih, kalau anak-anak sudah menyiapkan gambar dan juga kertas, dan juga gambar untuk membuat kolasenya, kita bisa langsung lem aja. Nah, lemnya jangan terlalu banyak, tetapi juga jangan terlalu sedikit. Kita mulai dulu dari Pulau Sumatera. Kalau sudah dikasih lem, kita bisa langsung kasih warnanya. Yang pertama, Ibu mau kasih warna Pulau Sumatera pakai warna merah ya. Nih, langsung aja ditaburin beras-berasnya. Yang rata ya ditaburnya. Jangan lupa agak ditekan juga supaya menempel dengan lemnya. Nah, diratakan sesuai dengan garis-garis pulaunya supaya rapih. Sudah jadi satu kreasi kolase dari beras pelangi. Nah, kita lanjutkan ke 4 pulau lainnya. Oke, caranya masih sama. Kita kasih lem dulu, baru ditaburin berasnya. Oke anak-anak, ini dia hasil kreasi dari beras pelangi kita hari ini. Anak-anak bisa tunggu kering dulu ya, baru sesudah itu bisa anak-anak pajang di tembok kamar anak-anak ataupun dipajang di rumah. Oke, sekian dulu kreasi kita hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita udah belajar apa aja coba? Oke, betul. Yang pertama, kita udah belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Coba sebutkan, apa aja sih kepulauan yang ada di Indonesia? 5 pulau besar di Indonesia. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Oke, anak-anak hebat semuanya ya. Sudah memperhatikan kegiatan pembelajaran tadi. Lalu, kita tadi sudah membuat eksperimen apa? Betul, kita membuat eksperimen beras pelangi. Nah, dan yang terakhir, kita sudah membuat kolase dari beras pelangi berbentuk pulau-pulau di Indonesia. Oke, anak-anak semuanya sudah hebat ya. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah mau mendengarkan dan juga menonton bersama-sama video tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu anak-anak juga sudah hebat, sudah mau bereksperimen untuk mewarnai beras.
dan juga sudah berkreasi menggunakan beras yang tadi anak-anak warnai. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Ibu hari ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu, oke? Sikap berdoa, hap. Berdoa sesudah bermain dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, anak-anak sudah hebat ya, hari ini sudah mau mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi dengan Ibu di lain pembelajaran ya. Dadah, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.